Oh, baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang OBS. Kita belajar tentang RDP ya. Jadi RDP atau Remote Desktop Connection. Jadi saya akan coba masuk ke RDP saya. Saya akan jelaskan dari awal bagaimana mendapatkan RDP-nya beli atau sewa di mana, RDP-nya itu nanti berapa harganya, budgetnya berapa, dan lain-lain sampai proses RDP itu nanti dipakai untuk apa. Baik, ini saya login ke RDP saya. Oke, Remote Desktop Connection. Nah, ini jadi begini teman-teman. Jadi RDP itu semacam komputer yang kita sewa secara virtual. Jadi misalkan RDP, misalkan saya punya komputer ini ya, saya punya komputer, terus kemudian saya pengen pakai komputer ini 24 jam nonstop. Nah, kan sayang, eman-eman. Jadi komputer dipakai terus-menerus kan eman-eman gitu ya. Makanya kita nyewa aja, nyewa komputer. Nah, cara nyewa komputer namanya Remote Desktop Connection itu tadi. Jadi kita nyewa komputer yang ada di misalkan penyedia RDP. Biasanya mereka itu ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Eropa, Singapura, Indonesia juga ada gitu ya. Nah, kenapa RDP? Karena RDP itu ya, ini RDP saya, ini saya pakai untuk apa istilahnya ya, GB dolar, apa istilahnya, untuk ngopeni channel YouTube saya lah. Jadi biar channel YouTube saya ini seolah-olah ini jalan. Ada yang lihat, ada yang nonton, ada yang melihat, ada yang nge-like, ada yang nge-share, ada yang membuka dan sebagainya, seolah-olah hidup. Nah, itu kan butuh waktu 24 jam nonstop, makanya saya pakai RDP. Kalau saya pakai laptop ya eman-eman laptop saya gitu ya, meskipun juga bisa sebenarnya. Jadi RDP itu seperti itu. Jadi kita menyewa komputer yang komputernya itu di server entah di mana gitu ya, kita sewa. Harganya bervariatif ya. Ini coba saya minimize, saya masuk coba ke apa ini, coba saya masuk ke banyak penyedia ini ya, apa RDP. Coba saya tunjukkan. Ini misalkan ya, ini misalkan saya ketik di sini RDP. Kali halaman utama lupa saya. RDP. Nah, ini contohnya, ini ada RDP. Jadi RDP itu biasanya server yang kemampuannya memang high quality ya. Jadi komputernya itu apa istilahnya ya, sekelas server memang. Karena dipakai terus-menerus nonstop gitu. Memang disewakan untuk dipakai nonstop. Jadi seolah-olah kita beli komputer yang ada durasi waktunya. Nah, kualifikasi komputer itu memang luar biasa hebat. Jadi contohnya ini, misalkan saya lihat ini, silahkan nanti dipilih ya. RDP full garansi, support emulator Android, bisa dipakai untuk emulator Android. Untuk boot traffic seperti yang tadi saya ya, ini boot traffic ini. Ini membuat traffic YouTube seolah-olah YouTube ini dibuka, diakses. Nah, ini boot traffic namanya. Boot traffic itu apa ya, nanti saya jelaskan. Download atau upload cepat. Nah, itu fungsinya. Karena RDP itu punya akses koneksi internet yang cepat, bisa sampai 5 giga, 5 was, luar biasa. Pokoknya cepat sekali.
OBS streaming. Ini misalkan teman-teman mau streaming YouTube, mau streaming Facebook, OBS dan sebagainya, ini bisa dipakai. Untuk recording, ini juga bisa, server game, tunneling, ya ini bisa banyak sekali ya manfaatnya. Terus ini harganya bagaimana? Ini saya kasih contoh satu ya, silahkan nanti bisa beli di sini atau di tempat-tempat lain. Karena kan setiap RDP punya kualitas masing-masing ya. Jadi misalkan begini, saya pernah nyewa RDP, remote desktop connection, remote desktop gitu ya. Itu 1 bulan. Nah ini contohnya misalkan, ini contoh aja. Silakan nanti beli di sini boleh, di mana juga boleh. Ini misalkan saya klik ini ya, klik 4 GB 2 CPU. Ini maksudnya apa? Maksudnya RAM-nya 4 GB, prosesornya 2 dual core gitu. Bahasanya dual core gitulah ya. Ini ada yang 8 GB. Otomatis semakin tinggi spek PC atau RDP ya. Saya sebut PC itu RDP. PC yang kita sewa itu namanya RDP. Itu misalkan ini 32 GB 8 core CPU, berarti ini cepat ini ya. Ada yang 64, harganya bervariasi. Contoh saya buka lagi ya, misalkan RDP. Contoh misalkan ini RDP contohnya. Saya buka. Ini ada yang 32 GB 8 core. Kita lihat harganya berapa. Nah, ini 275 selama 1 bulan biasanya ini. Nanti akan akan ada ininya ada durasi waktunya ya. Jadi begitu. Ini RAM 1 GB sampai RAM 64. Jadi RAM-nya ini PC ya. Full garansi remote via RDP AnyDesk. Ini bisa diakses. Jadi RDP itu juga bisa diakses melalui Android ya. Nah, nih speed internet up to 5 GB ya kan. Jadi makanya tadi kan saya bilang RDP itu bisa dipakai untuk apa saja. Jadi kemampuan-kemampuan seperti yang tadi saya sampaikan di ini, lihat. Karena apa? Karena memang kecepatan akses RDP itu sangat tinggi gitu ya. Internetnya banter 24 jam, makanya saya pakai untuk boot traffic ini. Jadi untuk meningkatkan traffic. Misalkan YouTube saya pengen dilihat banyak orang gitu ya, ini pakai boot traffic ini. Nanti kalau mau detail nanti saya jelaskan lah bagaimana caranya boot traffic ini ya. Nah jadi begitu. Ini tentang RDP. Terus bagaimana mengaksesnya? Nah ini contohnya, saya kemarin baru beli RDP ya. Saya coba buka. Selesai. Ini RDP saya kapan ya terakhir ya? Ini coba saya ini kemarin beli RDP ini ya. Ini yang kemarin saya beli RDP VPS Windows Full Admin bergaransi. Nah ini memang sempat kemarin beberapa kali mati ya. Jadi saya minta, alhamdulillah ini penjual RDP-nya care banget, jadi diganti langsung, mati diganti. Dan RDP ini tidak boleh dimatikan ya, jangan dimatikan. Jadi kita kan men-shutdown nggak boleh. Kalau nge-restart beberapa boleh, beberapa tidak. Tapi memang tidak boleh dimatikan ya. Kalau dimatikan nanti user passwordnya mungkin bisa diganti gitu ya. Ini yang kemarin saya beli ya. Ini RDP 33 8 CPU. Harganya tadi yang 91.000 selama 1 bulan ini ya. Nah jadi begitu. Terus nanti kita dapat apa? Nah nanti kita dapat di percakapan ya, biasanya di percakapan. Selesai di mana ya, di ini nih, di sini. Nah di sini coba saya buka nih percakapannya. Kok enggak ada ya? Nah ini. Jadi ini ganti nomor pesanan ini. Nanti dikasih IP sekian, IP addressnya sekian, password username-nya ini, passwordnya ini. Nah nanti dikasih itu ya untuk RDP. Kalau beli RDP itu nanti ngaksesnya bagaimana? Nah saya ajari cara ngaksesnya. Cara ngaksesnya di sini, klik di sini aja lah, enggak apa-apa. Terus buka aja remote. Nah ini remote
desktop connection. Nah, ini udah keluar. Saya klik gitu ya. Terus ketikkan di sini nomor IP-nya berapa yang dikasih oleh penjualnya. Terus kemudian nanti disuruh ngisi passwordnya apa. Nah, ini sini. Ini nanti passwordnya apa dan sebagainya. Terus klik connect. Nah, ini mau masuk ke komputer. Gini ya, hasilnya gimana? Nah, ini kita sudah masuk ke ini apa? RDP kita ya. Jadi masuk ke RDP, IP-nya tadi sekian. Nah, ini RDP saya pakai untuk boot traffic gini ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau belajar tentang boot traffic bisa komen lah di bawah ya terkait boot traffic itu apa. Bisa dipakai juga untuk ini, untuk apa? Ini Chrome ini ya. Biasanya untuk mengejar jam tayang. Kan biasanya YouTube itu kan butuh monetasi. Monetasi YouTube itu kan supaya YouTube kita bisa menghasilkan duit, intinya begitu. Nah, ini bisa dipakai untuk kejar jam tayang juga dan sebagainya. Baik, mungkin begitu penjelasan saya sekilas tentang RDP, berbagi supaya makin banyak yang ngerti tentang RDP. Oke, terima kasih.